Halo Ararik Manglimung Tok yang artinya remaja jompo. Kembali lagi dengan saya The Cocoters. Di tahun 1920 ada peristiwa pembantaian sekelompok orang tak dikenal yang diketahui sebagai suatu kelompok atau yang bisa disebut sebagai gangster, mengisahkan masa lalu yang kelam dan meninggalkan bekas luka yang mendalam. Lantas, apa hubungannya dengan film yang akan kita bahas? Entahlah, saya sendiri juga bingung dengan hiruk pikuk dunia yang fana ini. Langsung saja andang disumet udute, ojo lali kopine, lungguh sing tenang, dan fokuskan diri Anda ke terbawa suasana. Bertempat di gudang penyimpanan uang milik Albert White, yaitu salah satu gangster ternama di kota ini, terjadi perampokan yang sangat soft spoken tanpa melibatkan kekerasan. Perkenalkan, dia bernama Joe Coughlin, ya sang perampok soft spoken tadi, dan kita panggil saja dia Joe. Joe didatangi oleh anak buah Tuan Maso, yaitu rival abadi Albert White, untuk menyampaikan suatu undangan penting dari markas. Tuan Maso langsung to the point menawarkan ajakan bergabung dengan gangsternya karena dia sudah mendengar tentang perampokan yang dilakukan oleh Joe. Patut diakui jempol bahwa Joe termasuk kendel dan sangar karena diketahui selain Tuan Maso, Albert White adalah salah satu gangster paling ditakuti di kota ini. I tell Albert about the girl. Namun Joe dengan lantang menolak ajakan tersebut karena dia tidak sudi untuk bergabung dengan para gangster. Melanjutkan aksi perampokannya, Joe yang bertugas ngenteni koncone pun ngelamun karena kepikiran tentang akhirat. Saat-saat genting ini, mobilnya digas malah mundur mengakibatkan delay waktu untuk dikejar oleh polisi. Sesampainya di tikung, mereka berpencar. Seakan bagi Joe karena menjadi bulan-bulanan polisi dikejar sampai bosok. Namun naas bagi mereka karena harus terjadi kecelakaan yang fatal membuat polisi wafat. Joe yang baru siuman pun menyelamatkan diri dengan cara berjalan beberapa mil untuk mencuri mobil. I walked half a mile. Editions. Besokan harinya, Joe mendatangi acara pesta pacarnya dengan menyamar menjadi tamu. Karena baru pertama kali kesini, Joe pun pelongo-pelongo mencari pacarnya. Hingga ketaklah dia di kerumunan orang besar. Lalu sang wanita pun mengajak Joe untuk melarikan diri lewat jalur tikus, yang ternyata itu hanyalah sebuah jebakan agar Joe bisa ditangkap oleh Albert White. Dan memang sesungguhnya tipu daya wanita sangatlah dahsyat. Keberuntungan masih berpihak kepada Joe dengan kedatangan beberapa kepolisian yang dipimpin oleh ayahnya sendiri. So you're a cop killer now, Joseph. Tidak semata-mata menyebut Joe, sang ayah menjelaskan bahwa Joe sudah menjadi tersangka utama dalam kematian tragis para polisi yang mengejarnya tadi siang. I'm crazy about her. A number of officers gave chase. Mother, were you aware of that? Joe dijatuhi hukuman seumur hidup, namun berkat kekuatan orang dalam, hukuman Joe pun diringankan dengan konsekuensi jabatan sang ayah turun. Listen back, babe. Little interest to me. 4 months in the Charlestown prison. I could have said goodbye. Singkat cerita, Joe keluar dari penjara, mendapati sang ayah telah berpulang ke rahmatullah. Merasa sudah tidak punya siapa-siapa, Joe memutuskan untuk bergabung dengan Tuan Maso. Dengan muka kolotnya, Tuan Maso pun terkejut karena tiba-tiba banget Joe mau bergabung.
Kemudian Joe pun langsung dikasih job desk sebagai tangan kanan Tuan Maso dalam membabat habis semua lahan yang ada di Libor Harlem of Tampa. Headache. When's it? You have to be strong enough to make your own. Ditemani rekan kerja di masa lalu yaitu Dion Bartolop, mereka pun mulai melalang buana dan menyusun rencana untuk event sebesar ini. Welcome to Ybor, the Harlem of Smelling now, probably both. The Italians and the Cubans keep that place since America freed in 98. Dion Bartolop yang pada dasarnya berdomisili di daerah ini pun mengetahui siapa saja pejabat-pejabat yang bisa ditemui untuk sokok-mensokok agar diberikan izin legal. Pertama, dia akan menemui Gary Ellis Smith selaku pimpinan dari gangster Frank Ormino. So what brings you back? Over Frank Ormino's affairs. Folks like dealing with who they know. Di sini, Joe ditugaskan untuk mengakuisisi bisnis tersebut dengan melakukan negosiasi yang sangat merugikan untuk Gary itu sendiri. Tentu saja Gary menolak, tetapi apalah daya Joe sudah memegang kartu as milik Gary sehingga mau tidak mau Gary harus menuruti permintaan Joe dan Dion Bartolop. We distilled it. We marked it. No, I don't understand. Shit and send it wherever it is you're going. Definitely. We're in the morning. This is the 11 o'clock seaboard tonight. Gentlemen, come on a second here. Rock and bowling ball, but let's just make it easy. Gentlemen, can we let's just sit and visit. Yes, of course. This way, please, Mr. Kedua, mereka harus menemui si Tuan Esteban. Tuan Esteban ini sendiri adalah sosok penguasa dan memiliki akses penuh di semua sudut lokasi ini. Bertepatan dengan itu, kedatangan adik Tuan Esteban yaitu Garcia, sang wanita ireng pelas, membuat Joe sedikit engas dibuatnya. Esteban took them. Photograph you someday, Mr. Coughlin. Oh, about that. I've been told that Mr. Berbeda dengan Gary, nampaknya Esteban mau kooperatif dengan sukarela ingin memberikan informasi penuh kepada Joe dan Dion Bartolop. You get access to Ormino's cops because you're Cuban. And you would want to Wait. I thought you might like bloodshed. this for terms. The local sheriff wanted to see. Beyond that, he's okay. Ketika mereka menemui Pak Sheriff lokal, Pak Sheriff lokal pun bertanya, apakah benar kau adalah putra dari kapten polisi? Joe menjawab, benar, dan itu cukup membuat Pak Sheriff untuk menaruh kepercayaan kepada Joe. Tanpa diancam maupun dipaksa, Pak Sheriff memberikan dana lokasi semua tempat yang diinginkan oleh Joe. Nebraska, in the way of discord. Di tengah-tengah presentasi itu, datanglah anak Pak Sheriff yaitu Nona Vikis yang kebetulan mau berangkat ke US untuk syuting Hollywood. Joe yang pada dasarnya cangkem lamis pun memberitahu bahwa di sana ada saudaranya sehingga membuat Nona Vikis sedikit berharap kepada Joe bisa membantunya lewat perantara saudaranya. Selesai dengan tembus-menembus, Joe pun pergi ke pasar yang juga kebetulan ada Nona Garcia yaitu sang ireng peles. Senjata Joe yang sudah lama tidak diasah pun meronta-ronta melihat kemantepan ireng peles. Sehingga dengan percaya diri, Joe berhasil menaklukkan ireng peles. What about the end? You're on fire at the end. I want to win one. I have a feeling you win most of the game. Di malam harinya, Joe yang sudah tidak ngatasi menahan senjatanya itu pun mulai mendekati ireng peles. If you corner the... And if you are... No, man. They just really live. Dan terjadilah. Di saat bersamaan ternyata tempat yang sudah diakuisisi oleh Joe mendapat serangan dari RD, yaitu keponakan Pak Sheriff karena tidak suka dengan kemudorotan, sehingga dipertemukanlah mereka semua untuk bernegosiasi. RD. Alih-alih bernegosiasi, RD pun menolak dengan lantang dan mengancam akan memberikan teror yang lebih kejam. I might be able to cut you in on 10%. I ought to be worse. This club in town? My friend. I will beat you to... For a job you don't have to show up to work for. Well, Beralih ke gedung terbengkalai yang akan dialih fungsikan menjadi markas bisnis gelap Tuan Maso.
Di situ sudah ada ajudan Tuan Maso yang sudah siap mengaudit kelayakan tempat ini. Tentu saja Joe dengan kelebihan lambe lemesnya meyakinkan sang ajudan. Belum selesai dengan sang ajudan, Joe mendapat kabar bahwa tempatnya sudah diteror lagi oleh RD yang kini membawa kertas bertuliskan kemauan RD berdamai dengan kesepakatan 70/30. Tentu Joe merasa disepelekan, lalu dia mendatangi atasan sheriff lokal untuk menggali informasi terkait dengan lokasi persembunyian RDCS. Namun, sang atasan itu menolak untuk memberi informasi tersebut sehingga inilah yang terjadi. Beralih ke kediaman sang sheriff lokal yang di situ sudah ada Joe sedang duduk manis menunggu kedatangannya. Sontak Pak Sheriff pun kaget dan shock. Ditemani 2 botol kaca, Joe mulai mengintimidasi Pak Sheriff dengan menanyakan keberadaan RD bersembunyi. Namun Pak Sheriff bersikeras tidak mau mengasih tahu di mana RD bersembunyi karena dia selaku keponakannya. Namun apalah daya, Joe mengancam akan menyebarluaskan foto anaknya yaitu Nona Vikis yang ternyata syuting Hollywood adalah alibi dia agar bisa melontai dan foya-foya. Dengan sangat terpaksa pun Pak Sheriff menghubungi RD untuk bertatap muka langsung dengan Joe di tempat gedung terbengkalai tadi dengan syarat Joe harus berangkat sendirian. Di malam harinya mereka bertemu dan RD memberikan alasan sebenarnya mengapa dia meneror tempat Joe. Alasan dia meneror tempat Joe adalah karena dia tidak suka dengan kemaksiatan dan kejahatan. Tetapi Joe menyangkal karena dia sudah mengantongi informasi tentang RD yang ternyata bayar mahal oleh Albert White untuk mengacaukan rencana Joe dan kawan-kawan. Sehingga inilah yang terjadi. Sejenak kita tinggalkan dulu permasalahan mereka, kembali lagi ke Pak Sheriff yang sudah mengetahui kelakuan anaknya. Nona Vikis yang baru pulang pun langsung dipecuti Okongi sebagai konsekuensi akibat kebohongan dia. Beberapa bulan kemudian, kini Nona Vikis sudah bertobat menjadi penceramah. Dihadiri oleh Joe dan Dion Bartolop, mereka mendengarkan ceramah Nona Vikis. Dan memberikan apresiasi berupa ucapan selamat. Keep up the good work. Talk to you a little bit about the red. I wasn't aware you departed. For the people here. Of course you do. Old since you started here is You can't do it. no. Kembali ke permasalahan Joe dan Dion Bartolop yang dipanggil gubernur karena lagi-lagi tidak mendapatkan izin resmi. Of a board of governors. So, keeping the money and came over here with nothing and worked their fingers. Effectively ending Keesokan harinya, Nona Vikis meminta waktu Joe bertemu untuk menanyakan mengapa ayahnya sangat murka kepada Joe. Joe pun menjawab bahwa dia pernah mengancam ayahnya karena tidak memberi tahu letak persembunyian RD dengan menunjukkan foto Nona Vikis yang tidak memakai aurat sama sekali. Vikis pun shock berat dan nangis ngerugu. Sepulangnya dari situ, Vikis dikabarkan telah bunuh diri karena mungkin malu dan gak duwe rai. Lalu Joe diundang Tuan Esteban untuk melihat foto ini. I took these pics for myself. 1927. Kemudian, Joe mendatangi Tuan Maso untuk mengabarkan perkembangan bisnis yang sudah dipercayakan kepadanya. Bandit in a suit. Awalnya, Tuan Maso merasa senang dengan kabar ini, tetapi tujuan Tuan Maso mendatangkan Joe ke sini bukanlah hanya sekedar menanyakan kabar, melainkan untuk dihabisi oleh tangan Albert White. Sungguh plot twist, ternyata mereka berdua adalah sahabat. Mendengar suara Joe kesakitan, kini giliran Dion Bartolop CS menunjukkan aksinya. They get the booze. Standing around guarding the front door. Kembali ke Joe yang mulai melakukan perlawanan. Sementara Tuan Maso kabur, Albert White harus menghadapi situasi one by one yang tentu saja bisa dengan mudah dimenangkan oleh Joe.
Dirasa aman, Tuan Maso pun balik ke ruangannya untuk meratapi nasib. Tetapi ternyata di sana sudah ada Joe yang cool abis menunggu kedatangan Tuan Maso untuk dibedah. Dengan pose dingin dan cool abis, Joe pun memutuskan untuk pensiun dari komunitas ini dan menyerahkan seluruh tanggung jawab penuh beserta kekuasaannya kepada Dion Bartolov. Terakhir, Joe pulang ke rumah disambut istrinya yang sudah melahirkan anaknya. Tetapi alih-alih hidup tenang bersama keluarga, malah sang istri ditembak mati oleh orang tak dikenal. Ending yang menyedihkan. Buyar. Belajar dari Joe Coughlin bahwa ketika kita sudah memulai sesuatu yang buruk dan ingin mengakhirinya, kita tidak akan semerta-merta bebas begitu saja, tetapi harus ada konsekuensi yang diterima dengan lapang dada. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa support saya dengan cara subscribe. Saya selaku The Cocoters pamit undur diri. Goodbye and see you in the next video. Cuaks.